Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji dan menyanjungnya atas taufik yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa memulai kajian kita dengan membaca kitab Tafsir Kalimat Tauhid di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi wa alaihi. Semoga rahmat Allah untuk kita dan untuk beliau. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita, Nabi Rahmah, Nabi Taubah, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyentuhkan kita, yang telah meninggalkan sunnah kepada kita. Dan pada waktu duha ini kita mengamalkan salah satu dari sunnah beliau, yaitu mempelajari ilmu, bermajelis ilmu, yang merupakan salah satu sunnah yang paling banyak beliau lakukan, bermajelis ilmu. Hari-hari beliau tidak lepas dari bermajelis ilmu, baik di masjid ataupun di selain masjid. Dan langsung kita akan baca. Qala Syekh Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaihi. Berkata Syekh Ibn Abdul Wahhab, semoga rahmat Allah untuk kita dan untuk beliau. Tafsir Kalimat Tauhid, tafsir penafsiran terhadap kalimat tauhid. Tafsir huwa al-ibana wal kashfu wa ilharu ma'na al-ma'qul. Tafsir adalah al-ibana, yani penerang, penjelasan, wal kashfu menyingkap, menerangkan, wa ilharu ma'na al-ma'qul, dan menampakkan makna yang sesuai dengan akal. Ini makna tafsir yang Allah sebutkan dalam Quran, wala yatunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu dengan yang semisal kecuali kami datangkan pula dengan kebenaran dan lebih bagus tafsirannya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, makna tafsir ai tafsila, rincian. Maknanya bayanan wa tafsila, penjelasan dan perincian. Jadi ketika disebutkan tafsir, maknanya menerangkan, memperinci, memperjelas. Yang kebanyakannya penggunaan kata tafsir ini pada Al-Quran, penafsiran terhadap Al-Quran. Dan datang pula istilah lain dari tafsir, yaitu ta'wil. Ta'wil yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam saat beliau mendoakan sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu anha aydan, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarilah, ini berilah taufik kepadanya ta'wil, tentang ta'wil. Mana ta'wil? Tafsir. Hanya saja kemudian istilah ta'wil ini belakangan digunakan untuk menyebutkan tentang orang yang menyeleweng dari tafsir yang benar. Jadi kalau ada orang menafsirkan ayat, menafsirkan Al-Quran, menyelisih tafsiran salaf,
maka dinamai ahli ta'wil. Udah jadi tidak baik. Ya. Padahal istilahnya asalnya ta'wil mana? Tafsir. Ya. Zaman dahulu terkenal istilah ini, ta'wil. Baik Al-Quran ataupun mimpi yang disebutkan tentang kisah Yusuf alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran, yang beliau katakan wa'alamtani min ta'wilil ahadits, engkau ya Allah telah mengajarkanku tentang ta'wil ahadits, tafsir mimpi. Jadi awal penamaan ta'wil itu bagus, kaitannya dengan penafsiran, penjelasan, penjabaran, perincian. Namun kala orang-orang belakangan kemudian menafsirkan ayat menyelisih tafsiran sahabat, menyelisih tafsiran salaf, karena menyeleweng dalam menafsirkan, dijulukilah ahlut ta'wil. Sama hanya kalam asalnya bagus kan ya? Kalam dinisbatkan kepada Allah jadi kalam Allah, maknanya Al-Quran. Namun tatkala orang menyelewengkan kebenaran, mengandalkan pendapatnya, perkataannya, ra'yunya dari kalangan ahli filsafat banyak, akhirnya mereka dinamai ahlul kalam. Nanti sudah menyeleweng. Sama hanya kitab bagus penurutannya diinginkan dengan risalah yang Allah turunkan, Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, ini semuanya dinamai kitab. Tatkala ada dari suatu kaum menyelewengkan kitab tersebut, dinamailah ahlul kitab. Ini penamaan tidak bagus ini ya. Yahudi Nasara dinamai ahlul kitab. Kenapa dinamai ahlul kitab? Tidak sekedar mereka memiliki kitab, tapi karena mereka menyelewengkan. Disebabkan penyelewengan mereka dinamailah mereka ahlul kitab. Pada umat ini dinamai apa? Ahlul Quran. Tidak dinamai ahlul kitab, karena itu penamaan yang tidak baik. Yang pada asalnya orang yang berpegang pada Alkitab itu mulia, terpuji. Bahkan Allah perintahkan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wahai Yahya berpegang teguhlah pada Alkitab dengan kuat. Ya. Tatkala berpegang teguh dengan benar, maka terpuji. Ya. Tatkala memalingkannya, menyelewengkannya, apalagi sampai merubah Alkitab, dinamailah ahlul kitab. Jadi penamaan yang jelek. Ya, ahlul kitab, ahlul kalam, ahlul ta'wil, itu semuanya penisbatan kepada orang-orang yang menyeleweng. Di sini disebutkan tafsir. Tafsir digunakan untuk penafsiran kata, baik Al-Quran, hadis, ataupun mimpi menggunakan pula tafsir. Kalau mimpi datang ungkapan lain disebut dengan ta'bir mimpi. Beliau katakan kalimah, tafsir kalimah. Kalimah kalau dalam bahasa Arab disebut kata. Kalau dalam bahasa Arab maknanya bahasa kita disebut apa? Kata. Ya, kalimah kalau Arab, menurut Arab ini kata. Ya. Kalau bahasa kita kalimat kata-kata. Ya. Jumlah kalau Arab. Jumlah itu bahasa kita kalimat. Ya. Bahasa kita disebut kalimat. Kalau bahasa Arab ya, jumlah disebut kalimat. Kalau kalimat kata bahasa kita. Jadi disebutkan tafsir kalimat, tafsir kata atau tauhid, kata tauhid. Dan ini penggunaannya dalam bahasa Arab, terkadang kata juga bisa dimaknakan kalimat. La ilaha illallah disebut kalimat tauhid. Tidak katakan ya kalimat, jumlah, berbentuk jumlah. Ya. Dari sini beliau khususkan pada kitab ini untuk menafsirkan kalimat tauhid. Dan kalau disebutkan kalimat tauhid yang dimasukkan adalah la ilaha illallah.
La ilaha illallah ini yang dimaksudkan dengan kalimat tauhid. Dan di sini sebutkan su'ila syaikhu, karena ini dinukilkan dari jawaban beliau. Kalau pada PDF-nya tidak ada, ini langsung masuk i'lam rahimahullah. Tapi di sini ada tambahan su'ila syaikhu, ditanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatinya, an ma'na la ilaha illallah, dari makna la ilaha illallah. Fa'ajaba biqauli, beliau pun menjawab dengan berkata i'lam. Ya, di PDF itu disebutkan i'lam, memulainya dengan i'lam. Rahimakallah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatimu. Ini termasuk kebiasaan beliau. Pada beberapa kitab beliau senantiasa beliau memulai dengan ini kalimat ini, i'lam, ketahuilah. Rahimakallahu ta'ala, semoga Allah, rahimakallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatimu. Termasuk uslub atau cara seorang dalam menyampaikan, dalam membimbing, bagus dimulai dengan doa. Ini pengajaran untuk kita semua, terutama yang menjadi pembimbing. Saat membimbing diikutkan dengan doa. Doa baik itu rahimakallah atau yang semisalnya. Dan beliau dalam kitab Al-Ushul Tsalatsa menyebutkan ini pula, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dan ini sesuai dengan yang disebutkan Al-Quran, fa'alam, ya, penyebutan Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada sembahan dengan hak kecuali Allah. Dan di sini beliau sebutkan memulai dengan rahimakallah, doa rahmat. Dan ini mencakupi orang yang hidup ataupun yang mati. Karena kebanyakan dari kaum muslimin menganggap doa rahmah bagi yang mati. Ketika disebutkan nama orang fulan sudah mati, rahimahullah. Ya, cara digunakan pada yang hidup. Padahal ini doa kebaikan, ya, untuk orang mati dan untuk yang hidup. Hanya saja yang hidup kalau dia kafir tidak didoakan rahmat. Kata orang kafir yang sudah mati tidak didoakan rahmat. Ini hanya orang muslim. Ketika masih hidup, ya, orang kafir doakan hidayah. Orang muslim masih hidup didoakan rahmat. Dan tidak untuk orang mati, yang tidak untuk orang mati saja. Dahulu digunakan istilah ini, doa rahimakallah. Ya. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam di saat memutuskan keputusan anak dari ibu yang masih muda sebaiknya dibelah saja, maka ibunya apa yang diucapkan oleh ibunya? Rahimakallah, la taf'al. Ya, semoga Allah merahmatimu, jangan kamu lakukan. Karena pada perkara seorang ibu muda dan seorang ibu yang agak tua memperselisihkan tentang anaknya siapa. Yang ibu agak tua mengatakan itu anaknya, yang masih muda mengatakan itu anaknya. Diputuskan oleh Daud alaihi salatu wassalam, Daud memutuskannya anak tadi milik yang ibu yang agak tua. Yang ibu agak muda tidak terima, datanglah ke Sulaiman. Apa kata Sulaiman? Hatu sikin, datangkan sikin, pisau supaya dipotong. Ibu yang agak tua katakan dia benar, supaya adil. Ya, Sulaiman memutuskan ini bukan anak dia, karena ibu tidak akan mungkin membela anaknya, memotong anaknya, diserahkan kepada yang muda. Yang muda apa katakan? Ibu yang muda, rahimakallah, la taf'al innahu bunuha. Ya, jangan kamu lakukan. Sungguhnya bayi itu milik dia, biar dia sendiri ngambil daripada harus mati. Doanya apa di sini? Rahimakallah. Jadi boleh, ya, doa rahimakallah. Ketika orang masih hidup didoakan rahimakallah. Kalau dia ghaib, tidak hadir, tidak ada, didoakan rahimahullah. Ini perkara yang boleh-boleh saja, bahkan termasuk dari kebaikan, mendoakan kebaikan kepada yang lain. Dan di sini Syekh mendoakan siapa saja yang membaca kitab ini,
mendapatkan doa ini. Orang yang dulunya masih hidup dia membaca kitab ini mendapatkan bagian dari doa beliau. Dan kita juga di sini mendapatkan pula bagian dari doa beliau, yaitu doa rahmat. Dan dikatakan di sini anna hadhihi kalimata, bahwa kalimat ini, kalimat tauhid ini, hiyal fariqatu bainal kufri wal islam. Ini adalah pembeda antara kekafiran dan keislaman. Artinya dengan mengucapkan kalimat ini seseorang langsung dinyatakan telah berislam. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dan yang lainnya, saat orang kafir mengucapkan la ilaha illallah ini, langsung dia dinyatakan sudah muslim. Hanya saja tidak berhenti di situ. Kewajibannya menjalankan rukun yang lainnya setelah dia ucapkan. Kalau hanya sekedar mengucapkan lalu tidak mau mengamalkan rukun yang lainnya, maka tidak teranggap sebagai muslim. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di saat itu pasukan Tarka, pasukan Mongol itu sudah masuk ke Timur Tengah, banyak yang masuk Islam. Tapi masuk Islamnya mereka lewat tangan-tangan Syiah Rafidhah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama para ulama di zamannya tidak menganggap keislaman mereka, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka masih di atas agama mereka, keyakinan mereka. Ada juga yang berubah, tapi berubahnya ke Syiah Rafidhah, sama saja. Beliau pun tetap memerintahkan untuk memerangi pasukan Tartar, diperangi, padahal mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi menunjukkan di sini tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah, harus mengamalkan konsekuensinya. Dan di sini beliau katakan wahya kalimatut taqwa. La ilaha illallah atau kalimat tauhid adalah kalimatut taqwa. Kalimat taqwa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fath. Wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha. Allah menetapkan pada mereka kalimatut taqwa, dan keberadaannya mereka itu lebih berhak dengannya, dan mereka ahlinya yang patut memilikinya. Ini yang dimasukkan kalimat taqwa, kalimat tauhid. Wahiyal urwatul wuthqa, dan kalimat tauhid ini al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh, tali yang kokoh. Dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ayat setelah ayat kursi. Setelah ayat kursi Allah sebutkan faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh yang disebutkan urwatul wuthqa. Jadi dia sudah berpegang teguh kepada kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah dikatakan itu benar orang mengatakannya, dikatakan orang yang mengatakannya itu berpegang teguh kepadanya ketika menunjukkan dua rukunnya yang disebutkan tadi pada ayat. Yang pertama al-kufru bit-taghut, kufur terhadap taghut. Yang kedua al-imanu billah. Ini dua rukun kalimat tauhid. Seseorang dikatakan berpegang kepada urwatul wuthqa, berpegang kepada la ilaha illallah, manakala dua rukun ini dia penuhi. Rukun pertama al-kufru bit-taghut, rukun kedua al-imanu billah. Ini yang harus kita penuhi. Dua rukun ini. Tidak cukup seseorang hanya mengatakan beriman dengan mengucapkan la ilaha illallah, namun dia harus wujudkan rukun yang lainnya, yaitu al-kufru bit-taghut. Kemudian dikatakan lagi oleh beliau wahiyal lati ja'alaha Ibrahim alaihi salam baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan kalimat tauhid inilah yang Ibrahim alaihi salatu wasallam menjadikannya baqiyatan kekal fi 'aqibihi pada anak keturunannya, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Jadi kalimat ini yang
yang diwariskan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ibrahim menjadikan kalimat tauhid ini tetap kekal pada anak keturunan mereka, baik dari keturunan beliau Ishak maupun Ismail. Mereka semuanya mengetahui kalimat ini, kalimat tauhid. Kemudian beliau katakan walaisal muradu qaulaha bil lisani ma'al jahli ma'naha. Ini yang paling pentingnya. Walaisal muradu, dan tidaklah diinginkan qaulaha mengucapkannya bil lisan dengan lisan. Ya, tidak hanya ini yang diinginkan. Ma'al jahli ma'naha, bersama dengan tidak tahu maknanya. Di negeri kita apa? Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu apa yang diucapkannya itu. Dan kebanyakan orang-orang yang baru masuk Islam hanya dibimbing masalah pelafatan saja, tapi tidak dibimbing untuk mengetahui maknanya. Ini padahal yang paling pentingnya. Karena kalau hanya sekedar mengucapkan, ini tidak ada manfaatnya. Orang-orang kafir yang menyembunyikan kekafiran, yaitu orang munafik, mereka juga mengucapkannya. Hanya saja, hanya di lisan. Tidak sampai ucapan la ilaha illallah mereka itu menyentuh hati mereka. Yang Allah sebutkan ulaikal ladzina ya'lamullahu fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Jadi mereka hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa meyakini dalam hati. Ini tidak cukup. Kalau orang-orang munafik mengucapkan tapi tidak bermanfaat, karena hati mereka tidak ikut serta meyakini kalimat tersebut. Ya, orang-orang di zaman kita mengucapkannya tapi tidak tahu maknanya. Ini juga ya, tidak manfaat. Sebagaimana pula orang mengucapkannya tapi tidak jujur dalam pengucapannya, atau mengucapkannya di saat nafasnya sudah di tenggorokan, ya, sudah tidak diterima ucapannya seperti yang diucapkan oleh Fir'aun. Fir'aun mengucapkan kalimat ini, ya, Fir'aun mengucapkannya. Yang Allah sebutkan tentang Fir'aun dalam akhir hidupnya, di saat sudah hampir tenggelam, ya, nafasnya sudah di tenggorokannya, keadaan seperti itu sudah tidak diterima lagi tobat, dia mengucapkan amantu, aku beriman, annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini lengkapnya diucapkan Fir'aun, ini lengkap sekali kan ya. Amantu, aku telah beriman. Ya, umat terdahulu termasuk tukang sihirnya kan mengucapkan amantu. Mereka karena berjamaah mereka katakan aman, bermanfaat tidak? Allah terima tobat mereka, menjadi penyihir puluhan tahun, 50 atau 60 tahun. Saat mereka ucapkan amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rasulullah sallallahu, langsung Allah terima ucapan mereka. Ya. Tanpa merapatkan kafarna Fir'aun, kami kufuri Fir'aun, tidak, langsung mengucapkan amanah, kami beriman. Paham Fir'aun, mereka beriman kepada Allah, berarti kufur kepada aku, ngamuk. Ya. Dia pun mengadab mereka, menyiksa mereka, bermanfaat mereka mengucapkan. Tapi Fir'aun tidak bermanfaat. Apa penyebabnya? Sudah hampir mati. Yang disebutkan dalam hadis, nafasnya sudah di kerongkongan. Ini sama halnya orang bertobat di saat matahari terbit dari baratnya. Kemudian kemungkinan yang lain juga tidak diterima karena tidak benar, bisa jadi tidak benar ucapannya. Karena sebelumnya sudah juga mengatakan kepada Musa, kalau azab ini, hukuman ini dihilangkan, kami beriman. Di saat Musa menampakkan mukjizatnya, dijadikan sungai berubah warna jadi darah, datang hama dan binatang-binatang yang merusak Mesir. Fir'aun katakan akan beriman kalau dilenyapkan. Dilenyapkan ternyata tidak
beriman. Sekarang ucapkan lagi, ya. Dimungkinkan dusta pengucapannya, makanya Allah tidak terima. Udah padahal udah ucapkan, amantu, aku telah beriman. Annahu, bahwasanya la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, tidak ada sesembahan yang hak kecuali sesembahan yang telah beriman padanya Bani Israil. Jadi beriman seperti keimanan Bani Israil. Ditambah lagi wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang masrahkan diri. Masya Allah ya. Kalimat ini ya, lengkap kalimatnya, tidak hanya la ilaha illallah. Bagaimana dengan hadis? Ya. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Ini kan akhir kalamnya ya. Masih tidak pada hadis tadi? Masuk, hanya saja dia karena keadaannya kan ya. Apalagi diperjelas dalam kelanjutan ayat. Al-an, apakah sekarang baru kamu akan bertaubat? Karena Allah perjelas ya, karena waktu untuk taubatnya tadi sudah terlalu. Dan juga disebutkan karena kerusakan yang dilakukan ya, sudah sangat parah sekali. Jadi ini Fir'aun mengucapkannya, hanya saja sudah terlambat pengucapannya. Ya. Apa yang membuat kaum Quraisy tidak mau mengucapkan kalimat ini? Karena tahu, mereka tahu maknanya, tahu konsekuensinya. Kalau mengucapkannya maka wajib bagi mereka membenci agama nenek moyang. Wajib bagi mereka untuk mengkufuri, ini yang paling beratnya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam di saat menginginkan kebaikan untuk pamannya, beliau katakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan berhujjah dengannya di sisi Allah. Faham Abu Thalib. Abu Jahal dan Abdullah Abu Umayyah katakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apa kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Padahal belum mengucapkan. Ini keduanya paham benar. Kalau mengucapkan kalimat ini konsekuensinya harus benci. Betapa banyak orang bergampangan mengucapkan la ilaha illallah tapi masih beragama dengan agama nenek moyang. Masih melakukan peribadahan kepada selain Allah, masih mempersembahkan sesajen, masih melakukan sedekah laut lah, ya. Kan banyak. Yang lebih parah lagi, la ilaha illallah dicampur adukan dengan kesyirikan. Kaum adat kalau di timur, jimat-jimat dituliskan la ilaha illallah. Ada mantra-mantra, ada tambahannya la ilaha illallah. Ini tidak bermanfaat seperti ini. Artinya mereka tidak mengetahui hakikat la ilaha illallah, tidak tahu maknanya, makanya tidak bermanfaat. Dan sudah sebutkan di sini dengan jelasnya, walaisal muradu qaulaha bil lisani ma'al jahli bi ma'na. Tidaklah diinginkan mengucapkannya itu dengan lisan saja bersama dengan tidak tahu terhadap maknanya. Dan ini sebagai tanggapan terhadap orang memberi uzur kebodohan. Bagaimana memberi uzur kepada pelaku syirik? Alasan mereka kan mengucapkan la ilaha illallah. Sementara ketentuan mengucapkan la ilaha illallah harus mengetahui kalimat tersebut baru bermanfaat. Ini hanya sekedar ucapkan, tapi melakukan kesyirikan setelah itu lalu diberi uzur yang tidak nyambung. Ya. Bagaimana memberi uzur pada orang yang tidak tahu hakikat apa yang dia ucapkan? Sementara termasuk dari syarat la ilaha illallah adalah al-ilm, yaitu mengetahui. Ini tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui maka tidak bermanfaat. Karena kalau kita lihat kebanyakan orang-orang memberi uzur, yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah, yang penting sudah mengaku muslim, yang tidak cukup pengakuan, yang harus dibuktikan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita sayangkan pendalilannya mereka nanti pada orang-orang yang mengenal la ilaha illallah.
Pendalilan mereka digunakan untuk memberi uzur dengan kisah atau dengan kejadian orang yang mentauhidkan Allah. Ya. Kalau kita lihat dari pendalilan mereka yang memberi uzur kebodohan, dari mereka diantaranya orang memerintahkan membakar dirinya. Disebutkan ini kebodohan. Padahal orang tersebut disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la ya'malu khairan qad illa tauhid. Dia tidak melakukan kebaikan sedikit pun kecuali tauhid, berarti bertauhid. Ini digunakan pada orang melakukan kesyirikan, kan tidak tepat. Terus dikatakan dia kan meragukan tentang takdirnya Allah, tentang apa? Kemampuannya Allah. Maka jawabannya apa? Justru itu memperjelas keadaannya dia, karena dia menyebutkan alasannya di saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma hamalaka 'ala hadza?" Apa membuatmu sampai melakukan ini? Jawabannya, "Mukhafatuk." Rasa takutku kepadamu. Rasa takut ini yang membuatnya apa? Melakukan kesalahan tadi. Artinya apa? Dia terdominasi oleh rasa takutnya yang berlebihan. Maka ini dimaafkan tidak? Dimaafkan. Ini bukan karena bodoh. Karena orang sebodoh apapun, kalau dia Muslim bertauhid, dia tahu orang mati itu harus dikubur. Coba tanya orang sebodoh apapun, kalau mati mau diapakan kamu? Mau dibakar? Nah, tidak. Karena dia Muslim, tahu dari kecilnya orang mati itu mesti dikubur. Lalu orang ini dikatakan orang bodoh. Gimana membodohkan orang yang jelas dia berilmu? Karena yang namanya rasa takut itu muncul disebabkan karena ilmu. Yang Allah sebutkan Quran, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah yang dari para hamba-hambanya itu adalah al-ulama. Dia orang ini takutnya berlebihan. Rasa takutnya yang begitu besarnya sampai salah berucap, salah berpesan, salah menyampaikan pesan kepada keluarganya. Yang semestinya keluarganya jangan lakukan, tapi mereka lakukan. Dan ini keadaannya sama seperti orang yang sangat bergembira, yang pada hadis salah berucap karena rasa gembiranya. Anta abdi wa ana rabbuk. Engkau ya Allah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini terbalik pengucapannya Allah memaafkan. Dan ini yang disebut pemberian uzur pada orang seperti ini, yaitu salah berucap. Orang yang salah berucap lalu diletakkan pada orang yang sengaja berucap, kan salah penempatan kalimatnya. Jadi pemberian uzur terhadap kebodohan ini pada perkara yang Syekh sendiri menyebutkan ada uzur bil jahal, uzur pada kebodohan, tapi itu pada perkara khafi. Yang beliau sebutkan dalam kitab Mufidul Mustafid, tatkala ada orang-orang berargumen dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan tentang keharusan menegakkan hujjah dulu baru mengkafirkan. Maka beliau kemudian memaparkan menegakkan hujjah itu pada perkara yang sifatnya al-aqwalu al-khafiyah, perkataan-perkataan yang sifatnya tersamarkan. Kalau pada perkara yang terang jelas, ya tidak perlu tegakkan hujjah, langsung dihukumi sesuai yang nyata. Adapun menyampaikan hujjah lagi itu dalam bab nasihat, menasihati. Dan beliau paparkan penjelasannya, karena banyak juga orang-orang berargumen dengan perkataan beliau tidak mengkafirkan kecuali setelah menegakkan hujjah. Maka beliau pun ternyata sudah merinci menegakkan hujjah itu manakala pada perkara yang sama. Tapi kalau pada perkara yang zahir, yang nampak, maka langsung dihukumi sesuai yang ditampakkan. Yang Nabi alaihi salatu wasallam telah mencontohkan. Saat melihat orang-orang mengolok-olok beliau, maka beliau pun langsung menghukumi, la ta'tadiru, jangan kalian kemukakan uzur kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh telah kafir kalian setelah kalian beriman. Dan di sini beliau tegaskan di sini tentang la ilaha illallah ini harus diucapkan dengan mengetahui maknanya. Makanya kita sebutkan sangat penting. Terutama orang baru masuk Islam,
tidak hanya diajarkan pelafatan, tapi juga harus mengenal maknanya, harus mengetahui maknanya. Dan beliau kemudian katakan fa'innal munafiqina yaquluna, hanya saja ya, fa'innal munafiqin, semua orang-orang munafik yaquluna, mereka juga mengatakan la ilaha illallah, mereka ucapkan. Wahum tahtal kuffar, dalam keadaan mereka itu di bawah orang-orang kafir. Artinya tempat mereka di neraka lebih dangkal, lebih rendah dari orang-orang kafir. Fid darkil asfali minan nar, ya, di neraka yang paling dangkalnya, ya, paling dangkalnya, paling bawahnya dari neraka. Ini orang-orang munafik. Karena hakikatnya mereka kafir, hanya saja mereka menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memperlakukan mereka seperti orang-orang muslim karena mereka tidak nampakkan, ya. Namun sekali menampakkan langsung beliau hukum sesuai lahirnya, ya. Jadi ketika ada orang melakukan kekafiran, kesyirikan diam-diam, tidak terang-terangan, yang kita ketahui, ya, kita bisa perlakukan seperti Rasulullah memperlakukan orang munafik. Tapi ketika sudah terang-terangan, nah ini ya, boleh untuk kita juga hukumi terang-terangan, ya. Bahkan yang katanya penguasa, Nabi alaihissalam sebutkan ketika ada sahabatnya melihat penguasanya seperti ini, zalim, melakukan berbagai kezaliman, ada dari sahabat bertanya, tidakkah sebaiknya kita memeranginya? Beliau katakan, la, tidak, illa antarau kufran bawaha, kecuali kalau kalian lihat kekafiran terang jelas. Nah, ini penguasa pun ketika terang jelas baru. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, ya jangan. Termasuk kesalahan juga orang lakukan sembunyi-sembunyi, kamu nampakkan. Nah, ini termasuk kesalahan. Boleh kalau dia melakukan kesalahan sembunyi-sembunyi, boleh kita sampaikan ke teman terpercaya, membisikkan dia itu melakukan begitu. Tapi jangan terang-terang. Rasulullah contohkan tidak? Lah contohkan. Abdullah ibn Ubay bin Salul, ini rasul munafikin, melakukan berbagai kekafiran tapi sembunyi-sembunyi. Rasulullah tahu. Tapi beliau tidak ceritakan kepada sahabat. Beliau ceritakan hanya ke sebagian, ke istri beliau. Beliau sebutkan rasul munafikin, itu pimpinan munafik. Umar juga tahu, Hudzaifah tahu. Tidak diketahui oleh Abdullah, putranya Abdullah. Karena Abdullah ini punya anak namanya juga Abdullah. Abdullah ibnu Abdillah ibnu Ubay bin Salul. Ini sahabat. Dia tidak tahu ayahnya munafik. Ya. Rasulullah juga menjaga rahasia. Dia tidak sampai menceritakan kepada anaknya ayahmu munafik, karena ayahnya ini melakukan perbuatan kekafiran itu sembunyi-sembunyi tanpa dilakukan terang-terangan. Rasulullah pun perlakukan tetap sebagai muslim sesuai lahirnya. Akhirnya di saat mati Abdullah bin Ubay bin Salul, putranya yang bernama Abdullah datang ke Rasulullah, minta dikafani dengan bajunya Rasulullah, dengan jubahnya. Rasulullah ikuti, minta disolatkan, Rasulullah ikuti. Tapi Umar ingatkan, Umar langsung ingkari Rasulullah. Rasulullah pun menyebutkan, aku diberi pilihan, artinya boleh aku solatkan, boleh tidak. Langsung Allah turunkan ayat yang peringatkan tidak boleh sholat. Dan Rasulullah tidak mengatakan kepada Abdullah, ayahmu munafik. Tidak. Ya sahabat tadi Masya Allah menganggap ayahnya ini muslim, ya, diurusi pengurusannya, tapi ternyata ayahnya munafik. Rasulullah tidak pernah menceritakan. Nah, kita juga seperti ketika kita melihat orang tidak menampakkan kekafirannya, kita tahu dia orang ini, ya, diam-diam melakukan kekafiran, dia tidak berani terang-terangan, ya, kita perlakukan dia umumnya sebagai kaum muslimin. Hanya saja ketika kita sudah tahu seperti itu, dia melakukan diam-diam, kita tidak kita jangan lagi memperlakukan sebagai muslim. Karena kita sudah tahu kan ya, Rasulullah ketika tahu Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, beliau memperlakukannya beda dengan orang muslim lain, meskipun tidak dihukumi terang-terangan. Jadi di sini untuk menghukumi seseorang itu kafir atau tidaknya ketika dia menampakkan, dan kita hukumi seperti itu.
Yang orang tidak suka katakan semua dikafirkan. Kalau kayak gitu kafir semua. Ya, tidak. Tapi rata-rata loh kafir semua. Itu zonnya, sangkaan, dan kita tidak boleh dengan sangkaan. Meskipun kita tahu di negeri ini kebanyakan mazhab akidah kebanyakannya adalah akidah Syariah, Maturidiyah, atau bahkan kita tahu kebanyakan kuburiyin. Ya. Tapi kita tidak boleh kemudian menghukumi seluruhnya. Ya. Kapan kita hukumi? Yang nampak-nampak saja. Ya, yang nampak-nampak saja baru kita hukumi dia ini musyrik karena dia sujud kepada kuburan, dia salat kepada dia dia meminta kepada mayit. Ketika nampak baru kita hukumi. Ini yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam. Adapun menyatakan kalian bisa kafirkan semua, ya itu kan sangkaan. Kita perlakukan semuanya sesuai yang nampak. Dia nampak muslim sholat, ya kita hukumi muslim. Dia nampak wanita muslimah berjilbab apalagi cadaran, masya Allah, ya ini muslimah. Kita perlakukan sebagai umat Islam. Namun ketika nampak, nah ini yang harusnya kita hindari. Kita hukumi, kemudian kita sikapi sebagaimana kita menyikapi orang-orang yang batal keislamannya yang lainnya. Jadi orang-orang munafik di zaman Nabi alaihi salatu wasallam sangat banyak. Akan mereka ya, ikut jihad juga. Ya, mereka juga sholat. Hanya saja ternyata yang mereka lakukan itu hanya nampak saja, untuk menampakkan saja. Di antaranya ketika sholat, idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka bermalas-malasan. Tapi sholat, tapi sudah bermalas-malasan. Dan apa penyebabnya mereka sampai bermalas-malasan? Sholat pun bermalas-malasan, dimungkinkan takut nanti disikapi oleh para sahabat. Karena para sahabat ketika sudah tidak melihat orang sholat berjamaah, sebutkan oleh Ibnu Umar atau yang lainnya, mereka bersuzon, berprasangka kepada orang yang sudah tidak terlihat lagi sholat berjamaah. Diprasangkai apa? Ini munafik ini orang ini. Makanya orang munafik zaman dahulu tidak berani untuk meninggalkan kewajiban ini, walaupun malas mereka paksa karena takut akan dihukumi sebagai orang kafir meninggalkan kewajiban. Jadi mereka pun tetap salah. Kan tapi sholatnya mereka idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas, yuraunan nas. Malas tapi karena ingin dilihat orang. Ini orang munafik. Demikian pula jihad. Jihad mereka tampakkan paling pemberaninya. Pada kisah pengolok-olokan mereka, karena menganggap mereka berani. Rasulullah pengecut bersama para sahabatnya disebutkan seperti itu. Kalau mereka menampakkan keberanian, pada satu kisah seorang dari mereka sangat pemberani, membunuh, hebat, dipuji oleh sahabat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan buah firman, dia dalam neraka. Membuat sahabat tadi merah-merah, kok bisa dalam neraka? Ini hebat, diikuti. Sahabat tadi ingin tahu kenapa sampai divonis neraka. Diikuti belakang. Ternyata ya hebat memang bertempurnya. Saat terluka parah tidak sanggup menahan sakit, dia pun menikam dirinya sendiri. Membuat sahabat bertakbir Allahu Akbar. Ya. Lalu sampaikan kepada Rasulullah SAW. Menunjukkan dia munafik memang. Karena Rasulullah SAW setelah itu perintahkan Bilal untuk menyeru kepada manusia. Bilal langsung katakan, innahu la tadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Sungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Ya, orang tadi jelas dia munafik. Ya, disebutkan pada kisahnya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi orang munafik menampakkan amalan, namun ternyata di dalam hati mereka kosong dari amalan. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, hanya saja tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat la ilaha illallah yang mereka ucapkan, karena tidak terpenuhi syaratnya. Di antara syaratnya harus mengucapkannya dengan yakin, ikhlas. Sementara mereka tidak yakin dan tidak ikhlas.
Mereka inginkan hanya ria saja supaya didengar, supaya dianggap muslim. Kalau yang pertama tadi mengucapkan tapi tidak tahu maknanya, ini juga tidak bermanfaat. Sebagaimana orang munafik di sini tidak bermanfaat mengucapkan la ilaha illallah. Dan beliau sebutkan di sini ma'a kaunihim yusallun wa yatasaddaqun, bersama dengan keberadaan mereka itu salat dan bersedekah. Jadi melakukan rukun-rukun Islam. Tidak disebutkan puasa karena ya sudah dimaklumi kan orang puasa di zaman kita, orang tidak salat, orang bagaimanapun menampakkan kekufuran masih jaga puasa kan ya. Rata-rata yang kita dapati di kampung-kampung pada puasa. Orang tidak tahu Islam, tidak bisa baca Quran, tidak pernah salat tapi puasa. Rata-rata kan ya. Makanya tidak disebutkan. Kalau pada hadis perbandingan yang dibandingkan oleh Abu Bakar saat Umar sampaikan, kenapa engkau membunuh orang mengucapkan la ilaha illallah? Waqad sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sambil mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan berarti sudah ada muslim, kan dipahami oleh Umar. Maka apa perbandingan yang disampaikan oleh Abu Bakar? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakah. Bila tidak sebutkan baina shaum wa siyam, tidak, tapi hanya disebutkan ini. La uqatilanna man farraqa baina salati wa zakah. Demi Allah aku benar-benar perangi orang yang membeda-bedakan antara salat dan zakat. Artinya salat ini memang di zaman mereka benar-benar kewajiban yang harus dijaga benar-benar. Karena ijma' mereka para sahabat, orang meninggalkan salat kafir. Sangat kuatnya mereka berpegang dengan kewajiban ini saat mabuk pun masih jaga salat. Ini para sahabat saat mabuk masih datang salat. Orang mabuk dua hilang kesadaran, tapi mereka masya Allah menunjukkan kuatnya berpegang kepada salat. Orang munafik jaga salatnya karena takut diomongin. Mereka pun jaga salatnya hanya dia saja untuk menampakkan ke orang. Jadi beda. Dan sini patokannya di sini disebutkan ma'akaunihim yusallun, bersamaan dengan keberadaan mereka itu salat, wa yatasaddaqun, bersedekah, akan tapi tidak bermanfaat. Mereka nampakkan amalannya ya. Bahkan semua amalan dari kewajiban yang disebutkan dalam rukun Islam mereka penuhi. Tapi ternyata tidak teranggap karena dasarnya tadi mereka tidak bisa penuhi, yaitu melakukan amalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, mereka tidak bisa mewujudkannya. Maka tidak berguna ucapan la ilaha illallah yang mereka. Kemudian beliau katakan walakinnal murada qauluha, akan tapi diinginkan mengucapkannya ma'a ma'rifatiha bil qalbi, bersama dengan mengenalinya dengan hati. Jadi di dalam hati pun harus yakin dalam mengucapkannya. Jadi tidak hanya sekedar ucapan lisan, tapi hati juga harus meyakininya. Wa mahabbatiha, mencintainya. Wa mahabbati ahliha, dan mencintai orang-orangnya. Wa bughdi man khalafaha wa mu'adatihi, dan memusuhi orang menyelisihinya dan yang memusuhi orang-orang yang menentangnya. Ini yang paling berat ya. Konsekuensi ini yang membuat orang-orang musyrik enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, musyrik jahiliyah dahulu enggan mengucapkannya karena ini ketentuan yang terakhir ini. Wa bughdi man khalafaha, membenci orang yang menyelisihinya, menyelisihi la ilaha illallah. Abu Thalib kan yang membuat beliau berat untuk mengucapkan ini karena harus membenci ayahnya. Ini yang paling beratnya. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau seperti munafikin. Ya. Munafikin mengucapkan. Musyrik Quraisy tidak mau mengucapkan. Tapi yang lebih parah siapa ini? Orang-orang munafik kan ya. Maka tidak heran disebutkan di sini wahum tahtal kuffar, orang-orang munafik di bawah orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir jahiliyah dahulu ya,
Mereka tahu tentang la ilaha illallah ini. Mereka tidak mau ucapkan karena akan menampakkan perilaku yang menunjukkan kebohongan dalam pengucapan. Ya. Mereka kan paling jujur. Musyrik jahiliyah itu manusia yang paling jujur. Yang disebutkan oleh Abu Sufyan di saat diwawancarai oleh Heraklius. Beliau menyebutkan kalau bukan karena rasa malu dari berdusta, bukan karena rasa malu akan dicap sebagai pendusta, maka dia akan dusta. Cuma aib bagi mereka tidak mau dusta. Sampai Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, dia jujur terangin tentang ciri-ciri Nabi alaihi salatu wasallam, kebenaran dakwahnya, seruannya diterangkan semua. Ya, karena amanah kejujuran. Ya. Karena sangat jujurnya mereka di saat itu enggan untuk mengucapkan ini la ilaha illallah. Karena harus, kalau sudah ucapkan harus buktikan ya, kebenaran atau kejujuran ucapan dengan perbuatan. Ya, perbuatan harus buktikan kebencian terhadap orang musyrik. Ya, mereka tidak mau ini. Gimana mengucapkan ternyata perbuatannya tidak mewujudkannya, sama hanya bohong kan ya. Ya, mereka tidak mau itu. Beda dengan munafik. Munafik rela berbohong. Mereka pun mengucapkan, menampakkan amalan bahkan, tapi hati mereka beda dengan apa yang mereka perbuat. Dan beliau katakan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan, siapa mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, fi riwayat, dalam satu riwayat, khalisan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya, fi riwayat, dalam satu riwayat shadiqan min qalbi, benar dari dalam hatinya. Fi haditsin akhar, dan pada hadis yang lain, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri. Ini rukun. Mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, dan dia mengkufuri bima yu'badu min dunillah, terhadap apa yang diibadahi dari selain Allah. Nah, ini yang disebutkan syarat dari la ilaha illallah, harus mengkufuri. Ini yang beratnya pula untuk zaman ini, umat di zaman ini. Mereka siap melakukan satu rukunnya, al-imanu billah. Mereka ucapkan al-imanu billah, tapi untuk al-kufru bima yu'badu min dunillah, kufur terhadap apa yang diibadahi dari selain Allah, ini yang berat. Ya. Padahal kalau kita lihat para salaf dahulu, ucapan amantu billah saja, aku beriman kepada Allah, konsekuensinya mereka nampakkan kan ya. Mengucapkan amantu billah, konsekuensinya mereka mengkufuri tauhid. Yang kita sebutkan kisah ulam atau kisah penyihir Fir'aun, mereka hanya mengucapkan amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabb Musa dan Harun. Langsung dipahami oleh Fir'aun, ini sudah mengkufurinya ini. Ya, sudah menganggapnya tauhid, sudah menganggapnya kafir. Hanya Fir'aun marah. Atau kisah ulam, atau kisah yang disebutkan pula yang masyhur di kalangan kaum muslimin, kisah Masyitah ya, yang disuruh masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Itu hanya sebab apa? Ucapan amanna, kami beriman. Ya, rajanya tahu ucapan ini, kalau mereka ucapkan berarti konsekuensinya mereka telah mengkufuri raja tadi, sudah tidak dianggap lagi sebagai Tuhan. Ya, padahal mereka tidak mengucapkan kalimat tauhid kan ya, hanya ucapan amanah, sudah teranggap beriman, sudah selamat dengan ucapan itu, karena mereka wujudkan konsekuensinya. Ya. Apalagi zaman umat ini kan ya lengkap. Ya, itu untuk mengucapkan la ilaha illallah, apalagi ditambah dengan amanah billah, ya, sudah luar biasa. Hanya saja kebanyakan dari orang-orang di zaman ini hanya sekedar mengucapkan, ya, tidak tahu tentang maknanya. Kemudian beliau katakan ila ghairi dzalika min al-ahadits ad-dalati ala jahalati aktsari nas bi hadhihi syahada, sampai selain itu dari hadis-hadis yang menunjukkan atas bodohnya kebanyakan manusia, tidak tahunya kebanyakan manusia terhadap persaksian ini, terhadap syahadat ini.
Jadi banyak yang hanya sekedar mengucapkan. Oleh karena itu tatkala kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita ada yang masuk Islam, maka yang hendaknya kita perkenalkan tidak hanya lafaz saja, mengajarkan pelafatan, tapi juga mengajarkan makna dan menyebutkan rukunnya. Ini sangat penting. Karena ada juga hanya tahu maknanya yang nanti kita sebutkan an-nafi wal isbat, akan tapi tidak tahu rukunnya. Jadi sangat penting mengetahui rukun dari tauhid. At-tauhid ruknan, tauhid itu ada 2 rukun yang nanti akan beliau sebutkan. Yang pertama nafiyun, yang pertama adalah nafiyun, yang kedua isbat. Dan ini insyaallah kita ambil pada pertemuan selanjutnya tentang makna dari kalimat tauhid. 1 jam. Ada pertanyaan? Ustaz, misalnya tadi disebutkan kan kalau orang temen jas itu kan ketika itu ada kemaksiatan atau kesalahan itu yang terang-terangan gitu kan. Nah, itu boleh kita sindir atau kita katakan atau kita vonis gitu. Tapi misalnya nih kita contohnya misalnya terhadap istilahnya penguasa nih, misalkan melakukan korupsi, triliunan, apa yang lain lah yang kita melihatnya gedek. Terus kita ngomongin di WA gitu kan, itu nggak boleh gibah tuh gitu kan, ngomongin penguasa. Padahal kan kalau bertebaran kan di WA kan triliunan segala macam, itu dijual segala macam gitu kan. Nah kita ngomong nggak boleh, harus 4 mata gitu kan, harus diiniin. Nah itu gimana konteks kita kayak kemaksiatan seperti itu? Yang perkara kemaksiatan ada yang perlu kita tutupi dan ada yang perlu kita buka. Ketika kaitannya ini dengan hak orang banyak dirampas dan kita ketahui tidak masalah ketika kita bongkar. Kenapa kita katakan seperti ini? Ada salah dulu zaman salaf kita, Salman Al-Farisi. Beliau membongkar ada kasus uskupnya, gurunya dibongkar karena korupsinya. Ya, gurunya ini merugikan umat. Ya, kalau perkara untuk aib sendiri, ya mungkin Salman masih bisa tutupi kan ya, atau melakukan suatu amalan antara dirinya dengan Allah, tapi ditutupi, itu masih bisa ditutupi. Tapi ini kaitannya dengan umat. Jadi uskupnya menampakkan yang baik-baik ke umatnya, ternyata korupsi. Ya. Infak sedekah yang begitu banyak emas dan perak, ternyata ditampung sampai berpeti-peti disimpan di ruangannya. Ya, disimpan di ruangan. Apa yang diperbuat oleh Salman Al-Farisi? Saat uskupnya mati, orang-orang menangis, dia pun bongkar. Kenapa kalian nangis? Orang seperti ini, seburuk ini, dia ini kena mencuri harta kalian. Mereka kaget, mana buktinya ditunjukkan? Marah semua. Akhirnya apa? Sudah mati, tidak jadi diurus jenazahnya, malah disalib. Padahal sudah bangkai. Ya. Uskupnya tadi salib, lalu dilemparin batu, dirajam. Ya, sangat marahnya mereka. Ini Salman Al-Farisi juga. Ya. Demikian pula ketika kita melihat ada penguasa, kita punya bukti. Ya. Ketika kita punya bukti, boleh kita sebutin. Ya, tidak masalah yang kaitannya dengan ini. Ya. Supaya jadi pelajaran. Jangan sampai nanti apa? Kita beranggapan, wah, ini kan penguasa kita harus tutupi 4 mata nasihati. Itu pada perkara yang memang sifatnya pribadi atau perkara yang tidak ada kaitannya dengan umat. Atau ada kaitannya dengan umat tapi dia taubat setelah itu. Ya mungkin kita bisa tutupi. Tapi untuk haknya orang lain ini yang dipermasalahkan. Ya. Ya, kalau ada penguasa yang mengambil harta yang banyak seperti itu, kita ketahui bisa kita tegakkan. Tapi masalahnya negeri kita hukum apa yang ditegakkan, ini jadi masalah. Ya.
Ya paling orang-orang yang sama mereka yang menghukum sesuai dengan kebijakan mereka. Adapun kita ketika mengetahui misalnya kita bisa sampaikan ini buktinya ya, untuk memberitahu. Ustaz yang pada kisah Umar bin Khattab saat ada salah seorang dari ahli Badar minum khamar, ya, apa yang diperbuat oleh Umar? Ini pembesar sahabat jadi teladan. Umar langsung cambuk, dihukum. Dibilang ini ahli Badar. Rasulullah saja tidak mau hukum, kok Umar berani? Ini teladan supaya apa? Orang ambil pelajaran. Ya, karena ini berpengaruh ke masyarakat. Ya. Langsung ditegakkan hukum, dicambuk. Padahal sudah tidak berdosa kan ya? Yang Allah sudah sebutkan hadis qudsi, fa'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum, berbuatlah semau kalian wahai ahli Badar. Aku sudah ampuni kata Allah. Tapi apa? Umar tetap jatuhkan hukuman karena ini kaitannya dengan masalah ya, umat ini teladan kan ya, dihukumlah, dicambuk, tobat, langsung sahabat tadi tidak ulangi lagi. Ya, ketika ada dari penguasa yang nampak kekufurannya terang-terangan seperti tadi kita sebutkan, Nabi alaihissalam persyaratkan illa antara kufran bawah, kecuali kalau kalian melihat kekafiran terang. Ketika ada kekafiran terang tidak masalah, sebutkan dia kafir, buktinya ini. Ya, yang dikafirkan pun tidak bisa gugat, tidak perlu takut ya, negeri kita tidak perlu takut mengkafirkan dari pejabat, ya, tidak bermasalah ya. Karena kalau bermasalah dia terkena undang-undangnya dia sendiri kan ya, betul tidak? Ya dari coba lihat dari Khawarij, dari LTI, kan bebas mereka kafirkan dia. Dimaklumi kan pemerintah sendiri tahu kafir semua di selain mereka kafir kan ya. Diperkarai tidak? Ya, tidak, karena negara ada kebebasan menyampaikan pendapat. Yang bikin ribut itu ya kaum Murji'ah yang bermasalah itu ini mengakibatkan teroris. Ya. Kita bilang kita sudah sering katakan ini. Kalau ada dari pejabat, dari polisi, dari apa datang silakan kita diskusi, kita sampaikan. Ya masalah itu di negeri kita kalau sudah sampai menumpahkan darah, ya kan ya, sudah meledakkan, sudah menikah, sudah membunuh, nah ini baru, atau mengajak untuk bikin keributan, nah ini sudah jadi masalah. Tapi kalau hanya sekedar menghukumi, menyebutkan ya benar. Kita lihat tadi si fulan ada dari penguasa ini menyembah kuburan, ini kita katakan dia musyrik kafirnya bukan seperti ini. Yang tidak terima akan gugat, ya, tidak bisa juga gugat mereka karena ini ada kebebasan menyampaikan pendapat. Ya. Kalau permasalahan kita, ya kalian lebih parah dihukumi oleh orang Nasara sebagai domba-domba tersesat. Ya kan lebih ngeri hukumannya mereka. Ya coba marah ke mereka. Ini kebebasan dalam masalah keyakinan. Kita diberi kebebasan. Ya. Hanya saja ya, yang kita sebutkan tadi dari kaum Murji'ah itulah yang bikin masalah. Yang suka memprovokasi, yang intinya cari muka di hadapan para penguasa, ya, supaya mungkin dapat bagian apa ya Allah alam. Ya. Yang jelasnya negeri kita alhamdulillah negeri bebas, kita melakukan berpendapat bebas, masalah menghukumi. Makanya dulu ketika ada yang menyatakan gara-gara pengkafiran itu muncul teroris, kita sangat tersenyum. Bahkan pejabat itu tahu. Pernah kita di KBRI Son'a dulu bilang, karena ada dari teman-teman ketakutan dituduh teroris. Saya bilang saya santai, jangan bilang bawa senjata. Saya bilang saya bawa, kan beda negara di Yaman kan bebas tembak. Ya kita bawa jaga diri, waktu itu perang lagi ya. Beda hanya kalau kita datang ke KBRI ini bawa tembak, apalagi ke Indonesia ya lain lagi. Ya. Tapi selama kita di sana kita bawa aturan kan sudah ada aturannya. Daripada ketakutan nanti dituduh teroris. Ternyata dari pihak KBRI berdasar bilang ini, kita itu bukan orang bodoh, kita tahu mana teroris mana bukan. Ya. Teroris itu tidak mesti jenggot seperti kalian. Ada teroris itu kayak kami ini berdasi. Ya, teroris itu dari macam kalangan, tidak hanya kalian. Gitu. Langsung dia paham. Yang lain ketakutan dituduh teroris itu. Nah kita bilang tidak, pemerintah itu lebih tahu, mereka juga punya intel, ngerti mana yang harus disikat, mana yang tidak. Ya, walaupun
seperti itu kadang juga salah kan ya, karena ada tadi orang-orang yang provokasi. Dan kita sebutin, ya, mereka tahu mana yang teroris mana bukan. Jadi kalau menyatakan itu gara-gara pengkafiran hingga muncul teroris, ya ini juga tidak bisa dibenarkan secara mutlak. Ya. Karena juga yang namanya teroris banyak juga dari orang-orang yang ingin merusak agama, mengatasnamakan agama. Firman. Ustaz, yang saya pernah dengar dulu ya, mencerita tentang apa? Kalau kamu sudah nasihati Utsman gitu kan, masalah itu kan, dia bilang itu urusan itu urusan saya sama beliau, ataupun nanti Utsman terima nggak terimanya nanti apa masalah dia bersama siapa gitu. Pernah dengar kita gitu kan? Cerita seperti itu yang nasihat itu kan, terus seperti itu. Terus apakah misalnya ada pun bapak penguasa nggak setiap kita harus komentar gitu kan, harus orang yang berilmu gitu kan, nggak usah WA komen ini gitu segala bla 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 gitu kan, cukup orang yang delegasi aja khusus gitu kan, atau setiap print itu nggak boleh mengkritik gitu tadi. Padahal yang tadi itu kan yang apa kamu sudah nasihati Utsman kalau kan mungkin kan tentang orang Khawarij sekali kan, provokasi agar si fulan ini menasihati Utsman harus terang-terangan gitu kan. Orang ini ulama ini saya udah nasihati jam-jam gitu kan. Kurang lebih ceritanya saya pernah dengar gitu Ustaz gitu kan. Ada diambilkan hukum menasihati penguasa itu harus diam-diam. Jadi lihat penguasanya, ada yang perkaranya terang-terangan. Ketika perkaranya sudah terang-terangan, lalu ada yang nuntut terang-terangan, ya jangan disalahkan karena itu perkara yang terang-terangan. Ada orang mengkritik penguasa di mimbar-mimbar karena penguasa dalam paham. Maka kewajiban menjelaskan kesalahan tersebut. Nah kalau tidak dijelaskan, itu kan menyebar. Beda hanya kalau ingin datangi penguasanya, lalu dia nanti cabut dari kesalahan tadi. Tapi emang penguasa sama, ketika dinasihati akan menarik ucapannya kan tidak. Ada dari penguasa itu terang-terangan panas, menyebar sudah merakyat dari keyakinannya, dari perbuatannya. Ketika sudah menyebar gini, kewajiban kita menerangkan ini salah, ini keliru. Kita terangkan. Kalau kita ingin nasihati. Ya, kalau dia memang terima nasihat, dia akan cabut dari ucapan tadi, tidak akan melakukan lagi. Jadi perkaranya ketika sudah menyebar, di sana nanti ada hukum untuk menerangkan. Ya. Dan tidak boleh kalau kita diamkan aja, kita datangnya dia nasihati. Ya perlu untuk diterangkan apa yang dia lakukan itu kesalahan. Harus diterangkan. Dan ini yang masuk pada hadits itu. Ya. Tentang jihad, kalimatul haq inda Sultan Jair itu kan ya, kalimat yang benar di sisi penguasa yang jahat, yang zalim. Dan bahkan di amalan dari zaman dahulu ketika ada penguasa yang gitu, ada yang terang-terangan menyampaikan karena sudah terang-terangan pula. Kecuali perkara yang ada udzur di sana seperti permasalahan amalia yang sifatnya bukan usul furu. Memang ada dari sahabat tidak menginginkan terang-terang, tapi sudah mengingkari seperti Abdullah bin Mas'ud di saat melihat Utsman bin Affan salat di Mina 4 rakaat penuh. Maka beliau mengingkari, tapi tidak terang-terang. Beliau katakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina raka'atain wa ma'a Abu Bakar bi Mina raka'atain wa ma'a Umar bi Mina raka'atain."
Tapi sholat sama Utsman 4 rakaat. Lalu ada sahabat yang bilang, kenapa tidak selisihi terang-terangan? Tidak katakan al-ikhtilafu syarr, berselisih itu keburukan. Karena ini perkara ini tidak perlu diperselisihkan, dijadikan perselisihan yang besar. Kan ini perkara yang sifatnya tadi kan. Yang masalah azan pertama, yang memang kan dinilai sebagian sahabat bid'ah. Qunut subuh dinilai bid'ah, hanya saja tidak terlalu diributkan. Ya. Tapi pada perkara sudah masuk akidah, ya itu yang terang-terangan. Di zaman Imam Ahmad disebutkan ini yang mengucapkan Al-Quran makhluk, disikapi kan ya. Imam Ahmad ya harus resikonya dia dapatkan. Tapi benar apa yang dinyatakan. Kalau beliau tidak terang-terangan menyatakan, ya orang-orang akan terjatuh pada kesalahan. Dan nanti dilihat ya yang penguasa, kapan penguasa itu boleh diterangkan kesalahannya terang-terangan, kapan tidak. Baik berhujah di kalangan teman-teman tuh terhadap Firaun. Firaun itu terang-terangan kan kezaliman itu kan, kejahatannya. Makanya dari dosa At-Toha, datang kamu berdua gitu kan, ngomongan datangin berdua gitu, nggak usah rame-rame, nggak usah orang-orang tahu lah gitu kan, ngomong lemah lembut kan. Saatnya aku lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya katakan oleh kalian berdua Musa dan Harun kepadanya dengan perkataan yang lembut supaya dia mendapatkan peringatan atau dia takut. Ya ini asal dakwah itu dibangun di atas kelembutan. Ya, tidak langsung dari awal langsung disikapi. Nah ini asalnya disampaikan dulu. Ternyata setelah disampaikan Fir'aun yang menjadi-jadi. Nah sudah. Nah itu keberadaannya penguasa juga. Penguasa disampaikan baik-baik. Misalnya dulu kayak Pak Jokowi ya, disampaikan oleh FPI kan sampaikan baik-baik. Yang namanya dia kan ya. Tapi melakukan lagi jadi ya diprotes terang-terangan. Ya yang protes terang-terangan kita tidak bisa salahkan karena ini ya sudah yang tahap pertama sudah dilakukan kan ya dengan perkataan yang baik gitu. Memang asalnya seperti itu, Fir'aun paling jahat itu kan ya. Asal dakwah memang dengan hikmah, hujah berakhir dengan perkataan yang lembut. Tidak terus-menerus seperti itu. Ya Musa kan banyak kejadian langsung kan, akan terang-terangan setelah kejadian itu dikatakan dengan perkataan yang lebih keras, disikapi. Jadi tidak selamanya nasihat itu sembunyi-sembunyi, lihat keadaannya. Walaupun misalnya akan memberikan kemudorotan kepada diri, tapi dengan sampai ke masyarakat, masyarakat orang jadi paham gitu kan dari, tapi kemudorotan kita kan nanti dikondisikan, dilihat kondisinya. Ketika penguasa itu dikhawatirkan disebut namanya, langsung ditujukan kepadanya kesalahan bisa menimbulkan fitnah pada diri atau jamaah, sudah jangan. Tapi sebutkan kemungkarannya. Ya, misalnya melegalkan apa? Miras. Ya, LGBT misalnya. Ya kita langsung bahas ini perkara haram, tidak boleh dilakukan. Ini penyelesaian syariat. Ya. Ya, dan kita sebutkan orang yang mendukung perbuatan ini akan mendapatkan laknat. Ya, diterangkan kepada masyarakat. Kalau menyebutkan langsung menunjuk langsung orangnya, ini orang yang terlaknat itu memang tersentuh dia bisa bikin fitnah. Tapi disesuaikan. Karena ada juga memang dikritik itu dia biasa saja nampakkan terima, tapi di balik itu gerakan orang ya kan ada kan penguasa gitu. Oh, kita itu terima kritikan, ayo kritik. Senyum-senyum saja. Tapi ternyata di belakang ya ada yang bermain. Ya kan? Ya kan ada yang kritik ini kan bebas. Oh ini kritik ternyata dari belakang. Ketahuan diselidiki siapa yang nyuruh. Ternyata si dianya tadi. Nah ini harus hati-hati. Ini kaitannya kemaslahatan diri juga harus hati-hati. Ya dari sisi hukum untuk menerapkan boleh, hanya saja itu tadi ada kemadaratan yang perlu dihindari.
Dan yang menyebutkan tidak bolehnya berdalil dengan kisah Zulkhuwaisirah. Ya Idiliyah Muhammad kan mengkritik depan umum, ya. Yang kemudian diistilahkan sampai terlalu berlebihan juga, setiap orang yang mengkritik penguasanya langsung khawarij. Dalilnya seperti itu tadi. Padahal Zulkhuwaisirah itu penyebabnya disebut sebagai pentolan penggagas paham khawarij bukan karena masalah kritikannya saja, bukan. Tapi ternyata lebih berat dari itu, yaitu penolakannya terhadap hukum yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan jelas. Yang disebut dalam Quran, "Fala yu'minun hatta yuhakimu fi ma shajara bainahum." Sekali-kali mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu hakim pada apa yang mereka perselisihkan. Rasulullah menetapkan hukum ini bukan keinginan diri sendiri. Rampasan perang yang banyak beliau bagikan. Orang Badui supaya terikat hatinya pada Islam diberi 100 ekor onta. Yang lainnya tidak. Sahabat yang paling dekat tidak dapat. Zulkhuwaisirah marah. Ini apa ini? Ya ini ya Rasulullah. Berbuat adil wahai Rasulullah. Kan ya ucapannya, wahai haka. Rasulullah katakan, wahai haka, celaka kau. Siapa yang berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Sampai Umar usulkan, da'ni ya Rasulullah ada di ilmuka. Biarkan aku tunggal lehernya ya Rasulullah. Beliau pun katakan, la. Jangan. Ya. Fa inna lahu ashabah. Ya, karena dia memiliki sahabat-sahabat. Ya. Intinya ini Zulkhuwaisirah ini menolak hukum yang ditetapkan. Ini kan parah. Ya, menolak hukumnya Rasulullah lebih parah ini. Ya, bisa menyebabkan batalnya keimanan. Ternyata kasusnya ini dijadikan dalil masalah mencela. Setiap orang yang mengkritik penguasanya langsung khawarij. Setiap orang yang khawarij. Padahal kan ya, di zaman dahulu sudah ada Al-Hasan, Al-Husain mengkritik penguasa, bahkan keluar langsung datang ingin ditemui. Lalu dicegatlah, dibunuh. Itu siap. Kalau mau ikuti kaedahnya mereka khawarij semua, ya Al-Hasan juga, Al-Husain juga kena. Padahal ya kan patokan khawarijnya seseorang itu yang kita sebutkan tadi asalnya menolak hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Zulkhuwaisirah. Yang kedua mengkafirkan orang yang Muslim karena dosa besar dia kafirkan. Ini khawarij. Ini sidik-sidik yang mencela penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam, mencela penguasa yang zalim, langsung dikhawarijkan. Penguasanya terus apa? Penguasanya ulil amri, kan mulia banget ya. Padahal kan ya bukan itu yang mengkhawarijkan seseorang, itu dasarnya tadi karena mengkafirkan orang muslim dia kafirkan. Ya. Padahal dosa besar yang tidak sampai kafir dia kafirkan. Nah ini masuk khawarij. Yang khawarij zaman dahulu kan di zaman Ali itu disebut khawarij. Ciri-ciri mereka saat itu mengkafirkan. Ya. Jadi mereka mengkafirkan para sahabat di masa Muawiyah. Ketika Ali katakan hapus gelar Amirul Mukminin seperti yang diminta oleh Muawiyah, ya mereka langsung katakan, kalau kalian bukan Amirul Mukminin berarti Amir kafir. Nah, langsung disimpulkan seperti itu. Ya, langsung menggunakan tidak berhukum dengan hukum Allah karena menggunakan perdamaian ada benarnya. Padahal dalam Quran diperintahkan. Ya. Jadi mereka terjatuh pada masalah pengkafiran. Makanya kita sering sebut yang kalau mau dikatakan khawarij itu seperti NDI. Kenapa kita sebutkan mereka khawarij? Karena mengkafirkan orang yang tidak membaiat amir mereka, bukan membaiat pemimpin ya, tapi amir mereka. Jadi orang dikafirkan oleh mereka karena tidak baiat. Kemudian karena belajarnya tidak mangkul. Jadi mereka harus mangkul. Jadi harus ada sistem keimamahan baru sah imannya menurut mereka. Ini khawarij. Adapun kalau hanya sekedar penguasa ya mencela atau mengkritik penguasa tidak sampai dikatakan khawarij. Tidak sampai. Jangankan mengkritik, berperang saja. Ya sama dahulu kan perang. Ali Muawiyah tidak sampai divonis khawarij. Dan penamaan khawarij itu di saat Ali bin Abi Thalib itu damai dengan Muawiyah baru nampaklah khawarij. Jadi zaman itu
Di saat Yazid menjadi pemimpin, ada yang tidak mau baiat. Ya kan tidak dinamai khawarij, tidak dinamai khawarij karena perkara masalah baiat, perkara yang ketika itu diperselisihkan. Anggaplah bersengaja tidak mau baiat, diminta baiat tidak mau baiat, dia terjatuh pada dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Kalau dikafirkan langsung, ya ini khawarij namanya. Ya. Jadi penamaan khawarij itu pada tadi yang kita sebutkan, yang asalnya tadi huruf waisara karena tidak menerima hukum Nabi. Kemudian yang keduanya karena mengkafirkan orang-orang Muslim, mengkafirkan ahli qiblah. Adapun yang mengkafirkan dengan burhan tidak bisa dikhawarijkan. Yang sekarang kan dikit-dikit yang mengkafirkan orang yang nyata kekafirannya, kesyirikannya, langsung dibilangi Muslim, khawarij. Ya. Ini salah. Dikatakan khawarij manakala mengkafirkan orang Muslim nyata keislaman. Kayak apa itu Temia memerangi Tartar gitu kan. Mereka kan juga penguasanya saat itu kan pakai apa? Pakai kitab apa namanya? Kitab Ilyasik gitu kan. Ya kan kompilasi gitu kan, kompilasi hukum-hukum Islam, Kristen tahu tapi diperangi sama itu Temiyah gitu kan. Makanya ya, itu ya bertanya apakah itu Taimiyah juga termasuk khawarij gitu. Keadaan Ibnu Taimiyah sama dengan kita sekarang. Ibnu Taimiyah saat itu memerangi Tartar, padahal Tartar ternyata sudah banyak masuk Islam, tapi Islam versi tadi Syiah yang kita sebutkan. Dan ada bahkan dari anak Kubalaihan keturunannya sudah pada masuk Islam, tapi tetap diperangi. Ya. Karena apa? Tidak mau tunduk pada sistemnya. Walaupun sudah banyak yang Muslim ya, secara pengakuan, akan tapi Syekhul Islam bersama para penguasa ketika itu ingin mengembalikan ya, kedaulatan tidak lagi dipegang oleh Mongol, karena di bawah kesatuan Mongol tadi, di atas ya hukum taghut, dan dipatwakan jihad mereka perangi ketika itu. Ya, memerangi penguasa kan ya, yang berkuasa ketika itu kewilayahan ya Mongol. Ya sama hanya di negeri kita dulu, Belanda yang berkuasa kan Belanda memberi jaminan terhadap syariat di beberapa negeri kan ya. Tapi ada yang berontak, tidak mau tunduk pada Belanda, Imam Bonjol, kaum Padri tidak mau, diperangilah. Ya. Keadaan Imam Bonjol mau dikatakan khawarij. Ada yang mengatakan khawarij karena ada kerajaan ketika itu di Minangkabau, katanya ada kerajaan Islam. Kerajaan ini tadi di luar daripada kaum Padri, di luarnya, bukan kerajaan tadi di bawah menaungi kaum Padri. Itu pun bisa dibenarkan gerakannya Imam Bonjol, karena ini kerajaan ini kesyirikan kan ya, sementara mereka tauhid, ya beda. Ya, jadi tidak bisa dikatakan ini khawarij. Syekh Muhammad Abdul Wahab lah contohnya, bersama Raja Saud awal-awal mendirikan ya kerajaan Najdiyah ya. Kan awalnya kerajaan Najd ya. Itu didirikan yang sebelumnya di bawah kekuasaannya siapa? Daulah Utsmani kan ya. Ya. Makanya kan ada yang sampai memmasalahkan itu berontak kepada Daulah Utsmani, khawarij mereka. Yang digambarkan Syekh Muhammad Abdul Wahab Bani Tamim yang menyebutkan yang dari Bani Tamim yang tadi Dzulkhuwaisirah tadi, ini keturunannya Dzulkhuwaisirah katanya berontak kepada Daulah Utsmaniyah. Nah, mereka salahkan runtuhnya Daulah Utsmaniyah karena ada pemberontakan di antaranya dari Saudi gitu. Nah, mereka cap soal khawarij, padahal tidak. Ya. Meskipun ini bawa kekuasaan Daulah Utsmaniyah, hanya saja karena ini daulah ini dibangun ya ada kesyirikan. Mereka pengagum kuburan, sementara Syekh Muhammad Abdul Wahab bersihkan kesyirikan. Ya tidak akan pernah bersatu. Kalau dikembalikan pemahaman seperti tadi, khawarij berarti ini Raja Saud karena keluar dari pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Jadi perkaranya disebut khawarij itu tadi asalnya yang kita sebutkan, mengkafirkan ahlul kabair. Bukan karena melawan penguasanya. Penguasa pun dilihat keberadaan penguasa.
Dan dari ulama Sunni pun menyebutkan dikatakan ketika ada yang ingin mengkudeta pemerintahan yang itu disebut khawarij, diingkari. Ya tidak, itu bukan khawarij. Dikatakan khawarij itu manakala mengkudeta negara yang berhukum dengan hukum Islam. Sudah tegak hukum Islam seperti Ali bin Abi Thalib kan menjadi Amirul Mukminin. Sudah tegakkan hukum Islam, lalu ada yang berontak. Nah, ini layak dinamai khawarij. Tapi kalau untuk hukumnya bukan hukum Islam ada yang berontak, ya jangan dinamai khawarij. Namailah dengan nama pemberontak atau nama lainnya. Karena nama khawarij itu lebih tepatnya pada orang-orang yang menghalalkan, ya, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, itu khawarij. Ciri khasnya khawarij menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Ya, jam 8 udah. Sudah kalau kayak Waalaikumsalam. Aduh satu. Kita mau makan. Gading. Kayaknya sakit ya, sakit. Lagi orang kurang enak badan ya. Seperti itu Ustaz, sejarahnya Al-Fatih ya. Al-Fatih itu kan dia membuat daulah Jawa nggak salah ya. Itu kan sebelumnya kan udah ada daulah Muawiyah Ustaz ya. Daulah Abbasiyah Ustaz ya kan. Tapi ini dibiarkan. Dan ini yang jadi bantahan nanti terhadap orang menyebutkan jihad kelompok. Ta'ifah. Asalnya Daulah Utsmaniyah itu Ta'ifah. Dari suku. Ada suku. Karena mereka berani kerjasama para suku, lalu bentuklah negara. Melakukan perluasan, jadilah daulah. Asalnya itu suku. Kalau sekarang dilihat seperti Houthi Yaman. Houthi Yaman itu asalnya Badui. Kampungan mereka. Tapi apa? Berani mereka. Hanya meluas kan ya. Sampai menguasai Yaman separohnya kan ya. Sedikit lagi bisa mereka dirikan negara Houthi itu ya. Biasanya kelompok. Jadi yang jihad itu asalnya memang dari kelompok. Ya, yang sering kita sebutkan Ta'ifatul Mansurah kan kelompok, akan senantiasa ada yuqatilun, mereka jihad berarti terus menerus ada mereka. Bukan kemudian ditiadakan jihad kelompok. Dan dulu yang jihad di Ambon juga Ta'ifah kan ya. Bukan daulah kan ya. Yang di sekarang juga di Palestina kan, yang jihad-jihad kan kelompok-kelompok. Karena kalau mau negara, ya nggak bisa. Negara kan diatur sama PBB. Kalau mau perintahkan jihad, nanti ya atasannya yang akan senggol duluan kan ya, tidak diberi jalan. Makanya adanya jihad zaman sekarang itu diam-diam. Kayak dulu jihad Afghanistan. Itu pun fatwa dari ulama serukan jihad, tapi yang jalan diam-diam tanpa ada dukungan dari negara langsung. Kayak Yaman jihad melawan Houthi, jihad melawan Houthi, ya, tidak dukungan negara. Saudi kan sempat juga kirim pasukan, tapi itu mundur kan ya. Jadi untuk negara sekarang itu mau suarakan jihad tidak bisa, karena ada aturan atasannya yang menekan. Makanya yang bisa jihad itu setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah, ya ke Taifah, di mana-mana kan Taifah yang jihad-jihad kan ya. Ya, di Afghanistan dulu Syekh Jamilur Rahman itu Taifah juga kelompok. Kalau untuk daulah ya sulit. Ya, seperti Suriah sekarang yang jadi siapa? Yang presidennya
Zelani siapa? Mas Ara. Iya, sekarang coba serukan jihad, nggak akan bisa lagi. Di negara. Dulu sebelum jadi bisa jihad, ya. Iya, setelah jadi nggak akan bisa. Alasannya sekarang kita akan terapkan hukum syariat, tapi bertahap, demokrasi dulu. Nanti ngomong kosong nggak akan bisa. Soekarno juga dulu gitu. Ya, kita akan tegakkan syariat, ya betul. Nanti Piagam Jakarta kita resmikan, setelah jadi ya sulit. Kayak Hamas juga, kalau merdeka Palestina mana mungkin nanti bisa tegakkan syariat, nggak akan bisa ya, karena di bawah aturan dunia. Kan dulu pernah sempat bikin partai Hamas dulu kan, ikut pemilu dulu kan. Partai Hamas saya mau partai. Iya, depan ikut pemilu sama Fatah kan kalah itu kan. Iya, Partai. Kan Toifa lagi jadi partai. Kawan Fatah. Ini masih mending Hamas kan yang bisa serukan jihad, cuma negerinya presidennya mana ada serukan jihad ya. Hamas masih mending. Sejak runtuhnya Daulah Utsmaniyah, sejak berkuasanya Britania Amerika, udah nggak ada jihad-jihad. Nanti ada jihad terang-terangan ketika bersamaan dengan mereka satu musuh. Nah, misalnya Amerika perangi Rusia, orang Muslim jihad juga lawan Rusia. Nah, itu fatwa jihad nanti rame itu, jihad perangi Rusia, karena ada jalannya sama Amerika kan. Tapi coba kalau jihadnya berseberangan sama ini nggak akan ada terang-terangan jihad. Dulu kan fatwa jihad menolong Syekh Jamilur Rahman itu kan terbuka sekali kan ya. Ya karena Rusia. lawannya ketika itu Rusia juga berhadapan dengan Amerika. Jadi ketika Taifah ini bangkit jihad, ya mereka lawannya ini, musuh ini lawannya ini juga. Musuh Jadi bersama. tidak bentrokan kan ya. Tapi coba kalau tidak ada perlawanan ini mau merang ini bisa jadi nembak ini juga. Banas nanya. Sekarang kan pada gembira merdekanya Palestina, ya gimana? Belum tentu. Lu bikin partai lagi start tuh. Hah? Lu bikin partai lagi. Ya nanti kalau merdeka aja juga tetap saja hukumnya sama. Iya. Ya, nggak ada perubahan. Malah nanti ya. Jadi kalau Karena ya, kalau ciri-ciri hari kiamat yang direncanakan itu memang sudah ada. Orang Israel kan sudah siapkan sapi merahnya kan ya, yang akan dipersembahkan ke Dajjal. Dan itu sudah disiapkan, tempatnya di Palestina juga, di gunungnya sudah ada. Jadi mustahil kalau mereka akan tinggalkan itu tempat mereka yang mereka targetkan, itu termasuk tanda hari kiamat yang mereka memang sudah tahu, mereka menanti. Jadi kalau mau melepaskan Palestina ya pasti ketat. Ya, syaratnya mereka pasti ketat. Makanya kita bilang itu Palestina itu bisa dilepaskan hanya Taifah tadi, Taifah Mansurah, hanya saja kapan pelepasannya, kapan bisa dimerdekakan. Dan tidak merdeka seperti negara umumnya, tapi khilafah nanti bentuknya khilafah Islamiyah, hanya saja kapan kejadiannya. Ya, tinggal merujuk pada penyebutan dalam hadis umur umat Muhammad SAW 1500. Nah itu kan ada dari ulama mentawil-tawil, hanya saja ya bisa jadi nanti sesuai zahirnya, sesuai zahir lafadznya 1500 tahun. Nah, kita sekarang tinggal berapa tahun? 43 tahun lagi kan ya. Dan tanda-tanda yang ada sudah banyak terjadi. Keringnya sungai Frat, terus beberapa tanda-tanda sudah ada. Jadi dimungkinkan bisa benar perkiraan-perkiraan itu.